teman-teman, kembali lagi bersama aku Fitria Ainun Herawati Bai dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari soal ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar pengelola keuangan negara, khususnya pada bagian esai. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar lagi kan? Langsung saja, simak yuk! Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama yang berkaitan dengan pajak. Soalnya yaitu, jelaskan fungsi pajak sebagai instrumen reguleran dan berikan contohnya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, fungsi pajak sebagai instrumen reguleran adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat guna mencapai tujuan kebijakan tertentu. Nah, contohnya itu seperti pengenaan cukai pada rokok dan minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi akan hal tersebut, pajak kendaraan dengan emisi tinggi untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, kenaikan pajak impor barang mewah untuk melindungi industri lokal, dan pajak progresif pada tanah untuk mencegah spekulasi harga. Jadi teman-teman, pajak dalam fungsi ini bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Soal selanjutnya, salah satu tantangan bagi pemerintah dalam memungut penerimaan pajak adalah target penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya. Jelaskan 4 pilar reformasi perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Nah teman-teman, for your information, reformasi perpajakan itu sudah dilakukan selama beberapa tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama adalah reformasi perpajakan rejim modern, tahap kedua, reformasi perpajakan jilid pertama, tahap ketiga, reformasi perpajakan jilid kedua, dan yang terakhir, reformasi perpajakan jilid ketiga. Adapun 4 pilar dari reformasi perpajakan, yang pertama itu pilar 1 organisasi. Nah, itu akan dilakukan perbaikan struktur dan tata kelola organisasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada wajib pajak. Pilar kedua yaitu sumber daya manusia. Dilakukan pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan integritas pegawai pajak melalui pelatihan serta rekrutmen berbasis meritokrasi. Pilar ketiga dan keempat yaitu teknologi informasi atau IT, basis data, dan proses bisnis. Nah, itu dilakukan penerapan teknologi modern untuk mendukung proses administrasi seperti pelaporan pajak online, analisis data, dan pengawasan yang lebih akurat, serta proses bisnis yang sederhana, efektif, akuntabel, berbasis IT, dan komprehensif. Nah, pilar kelima yaitu peraturan. Nah, dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perpajakan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi wajib pajak. Oke, untuk soal bagian C, seorang bendahara satuan kerja instansi pemerintah daerah dalam 1 bulan telah memotong PPh, PPN, dan pajak restoran atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi tersebut. Selanjutnya, bendahara tersebut menyetor uang pemotongan PPh, PPN, dan pajak restoran itu ke kas daerah. Nah, menurut saudara, manakah tindakan bendahara tersebut yang benar dan yang salah atas pemotongan dan penyetoran PPh, PPN, dan pajak restoran tersebut? Jika ada tindakannya yang salah, lalu bagaimana yang seharusnya? Baik teman-teman, tindakan bendahara memotong atau memungut PPh, PPN, dan pajak restoran atas pengadaan barang dan jasa sudah benar karena sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut pajak. Namun, menyetorkan PPh dan PPN ke kas daerah adalah tindakan yang salah karena seharusnya disetorkan ke rekening penerimaan negara melalui KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menggunakan kode billing pajak. Nah, untuk pajak restoran sendiri, karena merupakan pajak daerah, berarti tindakannya sudah benar ya teman-teman untuk menyetornya ke kas daerah. Nah, teman-teman, langsung saja kita beralih ke soal terakhir materi pajak. Nah, soalnya itu, menurut saudara, apakah pembayar pajak atau wajib pajak berhak untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang belum membayar pajak atau bukan wajib pajak? Jika ya, jelaskan. Baik teman-teman,
Memang wajib pajak berhak mendapatkan layanan publik yang berkualitas karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan layanan tersebut. Namun, prinsip keadilan dalam pelayanan publik mengharuskan pemerintah memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk yang belum memberikan pajak, karena layanan publik adalah hak dasar setiap warga negara. Nah, fokus pemerintah seharusnya pada peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan transparansi, bukan pada diskriminasi dalam pemberian layanan. Baik teman-teman, langsung saja kita beralih ke soal berikutnya terkait kepabeanan dan cukai. Langsung saja soal pertama, sebutkan atau jelaskan 3 jenis tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah teman-teman, jika teman-teman ingat pada video pembahasan sebelumnya, kita sudah sedikit mereview terkait tugas dan fungsi dari DJBC sendiri. Namun akan kita bahas sebelumnya lagi ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai revenue collector, di mana DJBC mengumpulkan penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai untuk mendukung anggaran pemerintah. Nah, di sini nih kata kuncinya revenue collector. Revenue kan artinya penerimaan. Kalau collector artinya mengumpulkan. Jadi, kalau revenue collector berarti dia mengumpulkan penerimaan negara. Selanjutnya ada community protector. Nah, itu DJBC berfungsi untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkotika, senjata ilegal, dan barang yang merugikan kesehatan atau lingkungan. Kata kunci di sini adalah community protector. Protector sendiri kan artinya melindungi ya teman-teman. Selanjutnya ada trade facilitator dan industrial assistance. Nah, itu DJBC berfungsi untuk mendukung kelancaran perdagangan internasional serta memberikan dukungan kepada industri dalam negeri melalui pelayanan kepabeanan yang efisien, pemberian insentif fiskal, dan juga pengurangan beban pada pajak tertentu. Jadi teman-teman, untuk trade facilitator itu dia mendukung kelancaran. Trade kan artinya perdagangan internasional ya teman-teman, jadi dia mendukung kelancaran perdagangan internasional. Sementara industrial assistant itu dia memberikan dukungan kepada industri dalam negeri. Soal berikutnya, jelaskan pengertian bea masuk, bea keluar, dan kawasan pabean. Oke teman-teman, untuk menjawab ini kita akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nah, apa sih bea masuk itu? Nah, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor atau barang yang masuk ke negara kita. Sementara bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor, artinya barang yang dikeluarkan atau dikirim keluar dari negara kita. Sementara kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke teman-teman, lanjut pada soal berikutnya. Jelaskan tujuan dari pengenaan cukai atau sin tax. Nah teman-teman, sin tax atau pajak dosa itu biasanya adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat yang ditambahkan ke produk atau jasa yang bersifat non-esensial. Nah, non-esensial sendiri berarti sebenarnya barang ini tidak benar-benar dibutuhkan atau dia ini bukan sesuatu yang mendasar dan dianggap perlu dibatasi atau dikendalikan. Karena apa? Karena ada faktor kesehatannya, sosial, atau yang dipertanyakan secara moral. Nah, pengenaan cukai sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi konsumsi barang-barang yang merugikan kesehatan, contohnya seperti rokok dan alkohol, serta mengendalikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Nah teman-teman, selain itu, cukai juga diharapkan dapat mengurangi biaya sosial yang ditimbulkan dari konsumsi barang berbahaya dan mendorong masyarakat untuk beralih ke produk yang lebih sehat. Baik teman-teman, langsung saja kita beralih ke soal terakhir terkait kepabeanan dan cukai, yaitu sebutkan 4 sifat atau karakteristik dari barang yang dikenai cukai. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, adapun karakteristiknya yang dimaksud adalah yang pertama, pengendalian konsumsi, artinya konsumsinya itu harus dikendalikan. Yang kedua itu pengawasan peredaran, di mana peredarannya juga perlu diawasi. Yang ketiga itu biasanya barang-barang tersebut memberikan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pembebanan demi keadilan dan keseimbangan.
Oke teman-teman, kita beralih pada soal berikutnya terkait PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Langsung saja, soal pertama, sebutkan atau jelaskan kustar objek PNBP. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Adapun objek dari PNBP sendiri diantaranya pertama ada pemanfaatan sumber daya alam seperti bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Yang kedua itu ada pelayanan, di mana dilakukan penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga itu pengelolaan KND atau kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan negara di mana itu berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Yang keempat itu pengelolaan BMN atau barang milik negara, seperti penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Selanjutnya itu pengelolaan dana, seperti dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lainnya. Dan yang terakhir itu ada hak negara lainnya. Nah, ini merupakan hak negara selain 5 objek yang sudah saya sebutkan, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya itu seperti pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya. Oke, soal berikutnya, sebutkan atau jelaskan apa saja permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan PNBP oleh Kementerian Lembaga. Baik teman-teman, permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan PNBP oleh Kementerian Lembaga itu diantaranya yang pertama, ketidaktepatan pemungutan dan juga pencatatan. Nah, hal ini biasanya terjadi karena prosedur yang kurang jelas atau kesalahan sistem, yang dimana hal itu mengakibatkan penerimaan negara tercatat secara tidak akurat. Selanjutnya itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Teman-teman, tanpa transparansi, sulit untuk mengetahui bagaimana dana PNBP digunakan. Nah, hal ini juga bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Yang ketiga itu inefisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan dana. Nah, biasanya proses yang rumit atau kurangnya sumber daya manusia yang terlatih bisa membuat pengelolaan PNBP itu tidak efektif, sehingga dananya itu tidak digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur. Yang keempat, kepatuhan dan pemahaman wajib bayar yang rendah. Nah, ini saya sangat highlight ya teman-teman. Jadi, biasanya itu beberapa pihak mungkin tidak memahami kewajiban membayar PNBP atau mereka tuh merasa kesulitan dengan proses pembayaran sehingga penerimaan negara itu berkurang. Yang kelima itu keterbatasan sistem dan teknologi informasi. Nah, sistem yang tidak terintegrasi atau masih manual dapat menghambat pengelolaan PNBP dengan menyebabkan kesalahan pencatatan dan pelaporan. Ini berkaitan juga ya teman-teman dengan yang nomor 1 tadi. Yang terakhir itu tentang tantangan regulasi dan kebijakan. Nah, perubahan peraturan yang sering atau tidak jelas bisa membingungkan pelaksana dan wajib bayar, sehingga mempengaruhi kelancaran pemungutan dari PNBP itu sendiri. Soal berikutnya, bagaimana cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan barang milik negara? Nah, hal-hal yang mungkin dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui pengelolaan BMN dengan cara yang pertama itu memaksimalkan pemanfaatan BMN, di mana pemerintah menggunakan atau menyewakan aset negara yang tidak terpakai untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua itu meningkatkan pengelolaan BMN dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih efisien dan juga transparan. Yang ketiga, melakukan inventarisasi BMN dengan cara mencatat dan mengelola BMN dengan baik agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, kerjasama dengan swasta. Nah, bekerjasama dengan sektor swasta itu dapat dilakukan untuk memanfaatkan BMN seperti penyewaan atau pengelolaan bersama. Dan yang kelima itu penegakan hukum. Nah, menegakkan hukum itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BMN sehingga negara mendapatkan penerimaan yang sesuai atau semestinya.
Kita beralih ke soal terakhir terkait penerimaan negara bukan pajak. Nah, soalnya itu sebutkan contoh PNBP yang bersifat umum dan juga PNBP yang bersifat khusus. Oke teman-teman, jadi PNBP itu dibagi menjadi dua ya, ada yang umum dan juga ada yang khusus. Nah, untuk PNBP umum sendiri itu biasanya dapat ditemukan di setiap satker kementerian lembaga. Contohnya seperti biaya administrasi. Nah, itu biasa berupa biaya pengurusan izin, sertifikat, atau surat-surat administrasi lainnya. Selain itu, ada juga penyewaan aset, seperti penyewaan barang milik negara yang tidak digunakan. Dan ada juga denda atau sanksi administratif yang biasa dikenakan atas pelanggaran peraturan. Selanjutnya ada juga PNBP khusus. Nah, ini biasanya melekat dengan tugas pokok dan juga fungsi dari satker kementerian lembaga tertentu. Contohnya, ada penerimaan negara dari sektor kehutanan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biasanya itu berupa pengelolaan kawasan hutan, izin usaha hutan, atau hasil hutan lainnya. Selain itu ada juga penerimaan dari sektor pertambangan untuk Kementerian SDM. Itu biasanya berupa izin pertambangan, royalti, dan kontribusi sektor sumber daya alam. Tidak hanya itu, biaya layanan pendidikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan biasanya berupa biaya pendidikan ujian atau sertifikasi yang dikelola oleh lembaga pendidikan. Dan yang terakhir itu ada penerimaan dari sektor transportasi. Ini udah pasti ya berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Contohnya itu seperti retribusi, tiket, dan izin pelayaran atau penerbangan. Teman-teman, langsung saja kita beralih pada bentuk soal berikutnya tentang investasi pemerintah. Langsung saja pada soalnya, apakah penyertaan modal pada BUMN bersifat investasi permanen atau non-permanen? Dan jelaskan pula tujuan dari penyertaan modal pada BUMN tersebut. Baik teman-teman, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 yang mengatur tentang investasi pemerintah, penyertaan modal negara merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan maksud untuk mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian PT dan atau pengambil alihan PT tersebut. Nah, penyertaan modal tersebut diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang permanen karena dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan secara berkelanjutan. Nah, investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen. Teman-teman, penyertaan modal pada BUMN bertujuan untuk meningkatkan leverage atau manfaat dari BUMN sebagai agent of value creator dan agent of development. Nah, sebagai agent of value creator, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan kepada negara. Sedangkan sebagai agent of development, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional. Oke, soal berikutnya, jelaskan 3 kondisi di mana pimpinan atau direksi dari operator investasi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain, dibebaskan dari tanggung jawab atas penurunan nilai investasi yang menyebabkan kerugian negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 50 Ayat 2. Di mana dalam hal pelaksanaan investasi pemerintah, sebagaimana dia maksud pada ayat 1, terdapat penurunan nilai investasi, maka pimpinan atau direksi dari OIP sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi atau kerugian negara apabila dirinya dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Yang ketiga itu, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi pemerintah. Dan yang terakhir, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai investasi pemerintah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk sering-sering membaca peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang investasi pemerintah. Baik teman-teman, kita beralih pada bentuk soal berikutnya tentang pengelolaan utang.
Nah, jumlah utang pemerintah saat ini telah mencapai 8.041 triliun per November 2023 atau sekitar 38,11% terhadap PDB. Untuk soalnya, selain untuk membiayai defisit APBN, sebutkan tujuan lainnya dari penerbitan utang atau penarikan pinjaman oleh pemerintah. Nah, langsung saja ya teman-teman. Tujuan lain dari pengadaan utang atau pinjaman pemerintah bermaksud untuk yang pertama, membiayai investasi sektor publik. Yang kedua, menutup kekurangan kas jangka pendek atau cash mismatch. Yang ketiga, mengelola portofolio utang pemerintah seperti refinancing, reprofiling, dan juga restrukturisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. Oke teman-teman, tibalah kita pada soal terakhir, yaitu jelaskan beberapa strategi kebijakan pembiayaan APBN yang prudent, kreatif, dan untuk menjaga fiscal sustainability atau keberlanjutan fiskal. Baik, langsung saja beberapa strategi kebijakan pembiayaan APBN. Yang pertama itu rasio utang terhadap PDB, dengan cara mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pasca pandemi COVID-19 melalui pengelolaan yang prudent. Yang kedua itu sumber domestik, dengan cara mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Yang ketiga itu diversifikasi instrumen, dengan cara mengembangkan instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan resiko, serta kebutuhan pasar dalam rangka memperluas sumber pembiayaan jangka panjang dan mendukung upaya pengembangan sektor keuangan nasional. Yang keempat itu ada pembiayaan kreatif, dengan melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan cara mengkombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang untuk mendapat pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN. Yang kelima itu lindung nilai dan liabilities management, seperti memanfaatkan instrumen lindung nilai atau instrumen derivatif dan atau memanfaatkan skema liability management. Nah, ini bertujuan untuk mengendalikan risiko utang dan fluktuasi pembayaran kewajiban utang serta mencapai struktur portofolio utang yang optimum. Yang keenam itu ada ALM, dengan cara melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam rangka pengelolaan aset dan kewajiban negara. Yang ketujuh itu ada penjaminan, dengan mendukung penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pemberian penjaminan dengan memperhatikan risiko fiskal. Yang kedelapan adalah perluasan basis investor, dengan melakukan perluasan basis investor utang melalui penyusunan dan pengelolaan berkala basis data investor. Dan yang terakhir itu ada transparansi, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan juga kewajiban pinjaman melalui penerbitan informasi publik secara berkala dan strategis untuk menciptakan strategi komunikasi yang aktif. Oke teman-teman, untuk video pembahasan soal ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar pengelola keuangan negara telah selesai. Nah, untuk menutup pembahasan kali ini, aku ada pantun nih. Ke hutan cari kayu gaharu, pulangnya bawa madu sebotol. Belajar telah selesai, tapi jangan buru-buru. Review lagi biar makin nyantol. Sekian dari aku, dadah!